Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah kita bertemu kembali di Edwah Talks episode keempat. Ya, tak terasa sudah 4 hari kita istiqomah sharing melalui YouTube Edu Indonesia dan juga Instagramnya program dari Edu Dakwah ID. Ya, sekarang kita sedang live Instagram melalui programnya Pustaka Edwah. Dan Pustaka Edwah ini ciri khasnya adalah tentang kepenulisan dan juga tentang buku. Dan insya Allah pada kesempatan hari ini, pagi hari ini, kita akan membahas tentang kepenulisan di dunia sosial media, yaitu content creator. Kenapa harus jadi content creator? Nah, content creator ini merupakan salah satu profesi mungkin atau aktivitas yang kekinian gitu ya. Di mana hadir ketika sosial media booming, sosial media menjadi salah satu sarana orang-orang berekspresi, sosial media menjadi tempat orang-orang berkumpul secara tidak langsung ya. Dan ini yang kemudian menjadikan perubahan zaman yang begitu cepat gitu. Ini merupakan salah satu tanda daripada revolusi industri 4.0, banyaknya digitalisasi termasuk perihal komunikasi ya. Dan dulu orang-orang portofolio itu tertumpuk dari berbanyaknya kertas-kertas gitu ya, kertas-kertas sertifikat, kertas-kertas ijazah gitu ya, dan lain-lain itu kertas-kertas yang dikumpulkan dalam sebuah amplop tebal. Sekarang berubah menjadi portofolio ada pada feeds Instagram kita. Portofolio ada di informasi yang ada di LinkedIn kita, gitu ya. Portofolio ada di video-video yang ada di TikTok kita. Orang-orang, para pencari pekerjaan, maksudnya pencari tim atau pencari karyawan, banyak mereka melihat daripada Instagram kita, TikTok kita, gitu ya, LinkedIn kita, tidak langsung melihat dari kertas-kertas yang terkumpul dalam amplop gitu ya. Artinya apa? Apa yang kita ekspresikan di dunia maya itu menjadi branding kita. Apa yang kita ekspresikan di dunia maya itu menjadi kualitas kita, gitu ya. Ketika kita menyampaikan kebaikan, maka akan terlihat baik. Walaupun mungkin di balik itu orang-orang tentu bisa jadi berbeda, gitu ya. Tapi itu menjadi branding yang kemudian muncul di tengah-tengah netizen, gitu ya, tengah-tengah masyarakat, ya. Makanya kita harus bisa beradaptasi. Apalagi sebagai seorang muslim, beradaptasi dengan zaman itu harus. Kalau kata Ustadz Feliciao itu pernah berkata, dakwah kita tuh belum serius kalau belum masuk ke dunia sosial media gitu ya. Nah, hanya ini salah satu titik keseriusan kita. Entah itu dalam berdakwah, entah itu dalam membuat personal branding, entah itu dalam hal bisnis. Sosial media ini menjadi salah satu garapan setiap lembaga, setiap orang gitu ya. Karena masyarakat berkumpul di sana. Nah, bicara sosial media, maka kita harus mengetahui tentang bagaimana cara membuat konten. Nah, ini yang disebut dengan content creator. Ya. Dalam konten itu sendiri ada berbagai jenis, ya, beberapa kualifikasi. Ada yang sifatnya opini, banyaknya di Twitter gitu ya. Twitter atau sekarang itu semua opini itu bisa masuk di segala sosial media. Kemudian inspirational short story gitu ya. Short story yang mungkin sekitar 5 detik gitu ya, 10 detik, 15 detik gitu. Sekarang gue ada muncul novelgram di Facebook, di Twitter, di Instagram itu jadi sebuah cerita yang berlanjut gitu ya. Dengan slide-slide, dengan video-video gitu ya. Kemudian inspirational video itu udah lama banget ya, banyak tuh. Salah satu khasnya itu dulu yang paling muncul itu Ustaz Al-Ataki dengan pemuda hijrahnya itu viral terus gitu. Sampai sekarang udah banyak yang mengikuti. Kemudian personal story ya, snapgram, status WA gitu. Kemudian ada juga collaboration stories. Sekarang ada juga collaboration feed ya, bisa kolaborasi. Ada
live counseling, ada live streaming IG, live streaming YouTube, live streaming TikTok gitu ya. Adanya Q&A, adanya kajian, itu semua di antara beberapa kualifikasi konten dan banyak lagi gitu ya. Sekarang semakin bervariasi. Maka dalam menghadapi ini kita harus mengambil peran entah teman-teman mahasiswa, entah teman-teman adalah seorang bisnismen, entah teman-teman adalah seorang pendakwah, maka ambillah peran ini untuk beradaptasi gitu ya. Peran apapun teman-teman, maka jadilah agent of change daripada peran teman-teman. Mahasiswa yang mengambil perubahan melalui sosial media gitu ya, dengan kemudian sharing-sharing tentang dunia perkuliahan misalnya, sharing-sharing tentang dunia persosialan, kan mahasiswa itu punya kewajiban di dunia pendidikan, pengabdian, dan juga penelitian gitu ya. Dan semua hal ini bisa teman-teman share di sosial media, dapat cerita. Termasuk saya sendiri di dunia sosial media salah satu branding yang saya bangun adalah tentang dunia prestasi gitu ya. Dan menyampaikannya itu perlu kreativitas teman-teman. Perlu kreativitas, tidak hanya sekedar sharing tapi perlu relate agar kemudian banyak orang yang ter-engage, banyak orang-orang yang relate gitu ya, sehingga engagement daripada konten kita itu tinggi, sehingga kebaikan yang kita sampaikan melalui konten kita itu lebih tersebar luas. Makanya penting agar kita bisa masuk ke sana dengan cara yang optimal gitu ya. Ibaratnya kalau di sini saya share kita sebagai pemuda itu disebutkan juga dalam surat Al-Kahfi, innahum fityatun. Pemuda itu adalah klorofil hijau. Klorofil. Klorofil itu dia membungakan bunga yang indah, membuahkan buah yang segar untuk apa yang dia perankan gitu ya. Kalau jadi mahasiswa dia menjadi mahasiswa yang berkontribusi. Kalau dia bisnismen yang kemudian bermanfaat juga untuk masyarakat. Kalau dia adalah seorang misal guru yang kemudian menginspirasi gitu ya, dan lain-lain. Nah, tapi teman-teman, apapun jenis kontennya, awal mulanya adalah sebuah tulisan. Teman-teman membuat video pasti membuat draft. Teman-teman membuat film itu ada draftnya juga. Teman-teman membuat komik itu ada draft melalui tulisan. Jadi apa yang ada di pikiran teman-teman tuangkan dalam tulisan terlebih dahulu untuk dijabarkan sehingga kemudian bisa di convert menjadi jenis konten tertentu. Mungkin video tausiah, stand up komedi dan lain-lain. Ya, tulisan. Naskah adalah detak jantung dari semua karya. Lalu bagaimana membuat tulisan menarik dan insightful? Nah, ini pertanyaan. Nah, kita bicara dulu insight itu apa? Insight adalah pengaruh yang mengendap di bawah sadar yang mengarahkan tingkah laku. Ya, jadi ada subliminal message gitu ya. Tanpa kita sadari itu tersembunyi pesannya, tapi kemudian membuat kita itu ingin melaksanakan itu, atau mungkin merasa ingin menjauhi itu. Artinya apa? Terpengaruh gitu. Kayak misal contoh teman-teman melihat video tentang yang mungkin jalan-jalan gitu ya. Video travel seseorang di sebuah tempat, taman safari misal. Dia lihat video saja. Tapi tanpa kita sadari, kita ada kemudian muncul perasaan kayaknya seru deh bikin apa travel ke taman safari, pengen ke sini juga gitu ya. Tanpa disadari itu mempengaruhi bawah sadar kita dan mengarahkan ke tingkah laku. Contoh tadi mungkin mengarahkan tingkah laku untuk ikut dia travel, atau mungkin mengarahkan tingkah lakunya itu lebih ke pengen buat mini vlog juga kayak gitu deh, gitu. Nah itu insight. Dan konten itu tadi harus menarik dan insightful, gitu ya. Nah, dalam membuat naskah karya, 13 prinsip tulisan ini harus teman-teman lakukan agar kemudian bisa menarik dan insightful. Pertama adalah setia pada premis. Jadi konsisten teman-teman. Inti cerita itu berupa ada keinginan, dan konflik itu konsisten. Ada janji dalam judul. Dari pertama hingga akhir. Jadi ketika itu judul muncul, maka harus kemudian ekspektasi daripada audiens gitu ya terpenuhi. Jadi kayak di awal itu sudah memberikan sebuah janji nih. Kayak misal contoh
tips Jakarta Bandung di bawah 20.000 gitu ya. Tips pergi dari tips berpergian Jakarta Bandung di bawah 20.000. Nah, itu sebuah janji. Maka di akhir teman-teman memang harus memberikan janji itu, gitu ya. Kemudian punya permainan diksi dan bunyi di beberapa kalimat. Ini apalagi kalau kontennya berbentuk tulisan. Permainan diksi dan bunyi di beberapa kalimat itu penting agar ini menarik, gitu ya. Enak didengar. Mengandung majas, metafora, hiperbola, refleksi, dan yang lain. Konkret, jernih di kepala, bukan abstrak, tak terbayangkan. Jadi bukan yang absurd gitu ya, tapi konkret. Konkret artinya masuk. Kemudian narasi itu deskriptif, bukan dekoratif. Buang yang tak perlu, deskriptif, menjelaskan. Naturalisasi dialog. Naturalisasi dialog. Jangan mengada-ada, apa adanya. Menggeser paradigma dengan stimulasi acak. Ada irisan antara penulis dan pembaca. Nah, ini relate. Harus relate antara penulis dan pembaca. Bukan hanya sekedar kita pengen sharing ini, tapi ternyata tidak relate dengan pembaca. Kemungkinan besar itu tidak akan engagement-nya tinggi, tidak, tapi akan rendah mungkin sedikit. Nah, ini sering kali, tapi gak apa-apa teman-teman, try first aja gitu ya. Gak apa-apa awal-awal gitu ya, gak begitu relate, akhirnya nanti menemukan apa sih keinginan pembaca. Saya kemudian target marketnya dapat dan akan fokus dengan irisan itu, gitu ya. Kalau dalam konsep ikigai, irisannya itu adalah apa yang kita itu senang, gitu ya, expert di dalamnya, apa yang kemudian dunia butuhkan, dan apa yang apa sih lagi lupa, ada tiga itu ya, tiga. Intinya apa? Pembaca, penulis, dunia, gitu ya, itu beririsan di dalamnya, sehingga kemudian bisa engage dan kita juga senang, gitu. Menerapkan 2+2 teori, bukan 4. Biarkan pembaca berpikir. Nah, ini salah satu Tuhan baik itu membiarkan pembaca berpikir, bukan langsung memberikan hasil, tapi ada proses yang itu dijabarkan dalam konten dan orang berpikir dan menyimpulkan sendiri, gitu. Punya petos atau histori atau kutipan dan logos, data atau teknologi. Nah, ini menarik. Ada histori atau kutipan. Jadi ketika itu mengambil sumber tertentu, itu jelas dari mana datanya, itu seperti apa, gitu ya. Nah, itu bentuknya data, fakta, atau analogi. Kemudian masuk ke hati pembaca, gitu ya. Karena yes and yes question. Jadi masuk ke hati pembaca karena yes and yes question. Pembaca itu tidak mau konten yang membuat mereka itu no, gitu ya. No, tapi yes is an easy question. Artinya apa? Memenuhi keinginan masyarakat. Bahkan ketika itu buruk, gitu ya, ketika itu merupakan konten yang tidak mendidik, fakta ini fakta. Ketika konten itu tidak mendidik, tapi ketika itu yes di hati mereka, mereka tetap menerima, gitu. Kalau tidak mendidik, tapi itu bukan artinya konten yang kemudian harus dicontoh, gitu ya. Alangkah baik konten itu mendidik dan juga yes in this question. Paham ya maksudnya ya? Kemudian menjebak pembaca dengan twist ending. Nah, ini menarik juga. Ketika sebuah konten ada plot twist di akhirnya, gitu ya, itu membuat pembaca itu lebih gening kan juga bahasanya ya. Ternyata di luar dugaan, tapi tetap memenuhi ekspektasi, gitu. Pembaca tetap bicara bilang yes, tertarik, gitu ya, masuk ke hati. Twist endingnya harus tepat juga, jangan salah sekedar pengen twist akhirnya malah absurd, jangan juga. Nah, makanya konten itu harus sistematis, mulai dari why, kenapa, gitu ya, kenapa, bicara soal how juga, bagaimana, what, sampai what if, gitu ya. Bisa teman-teman mengurangi what-nya, gak usah what if, langsung itu twist ending, gitu. Silahkan dikemas. Beberapa referensi teman-teman, bahan konten yang dipelajari, ini ada beberapa akun Instagram yang bagus-bagus, ya, bisa teman-teman search. Contohnya nih, orang Indonesia ada beberapa di sini, contohnya Najwa Shihab, Deddy Corbuzier, gitu ya, 1% Indonesia, gitu ya, Felixia, Wasan Akila, itu bagus-bagus membangun konten. Ditambah mereka sudah punya personal branding di tengah masyarakat.
dan lain-lain. Ya. Atau yang luar negeri contohnya siapa? Yasmin Mogahed, Noman Ahikhan, itu saya juga mengikuti mereka. Ya. Nah, proses menulis naskah itu ada 3, teman-teman. Eh, dari pertama brainstorming dulu, riset, bikin draft ya, outline dulu kerangkanya, kemudian draft 1. Nah, setelah dapat draft, kita lihat, edit, lihat apakah dia udah benar, logikanya udah masuk gitu ya, syarat-syarat tulisan baiknya udah ada gitu ya, diedit gitu ya, editing, bahkan sampai dengan typo, cek dulu gitu ya. Sampai kemudian finishing. Setelah diedit, dibuat apa, semenarik mungkin sesuai dengan syarat-syarat tadi, teman-teman review. Udah bener gak nih? Nah, baru teman-teman kasih feedback. Ternyata, atau bukan, bahkan feedback ini bisa teman-teman sharingkan dengan tim teman-teman. Kalau teman-teman membuat konten kreatornya itu dengan tim gitu ya, bisa teman-teman sharingkan dengan tim teman-teman sampai dengan setelah dapat feedback, rewriting dan finish gitu. Itu proses menulis naskah gitu. Dan naskah yang baik itu akan nge-write, akan ngedrive. Nah, pertanyaannya, kita riding the wave or making the wave? Silahkan. Dan sama-sama baik. Mau riding the wave or making the wave, intinya adalah teman-teman punya wave-nya sendiri. Gitu ya. Ketika riding the wave, mengendalikan gelombang, gitu ya. Mengendalikan gelombang, maka masuk teman-teman di gelombang itu. Atau bahkan teman-teman yang menciptakan gelombang. Silahkan. Tak masalah sesekali kontenmu berada dalam arus, tapi pastikan kamu bisa menciptakan arusmu sendiri. Gitu. Artinya apa? Teman-teman punya brand teman-teman, punya branding teman-teman. Ketika teman-teman bicara soal dunia sosial, maka sosialnya itu cara penyampaiannya itu punya arusnya sendiri. Entah dengan cara yang lucu gitu ya. Ada salah satu konten menarik tentang tahsin. Biasanya tahsin itu serius gitu ya. Ada. Kemarin saya melihat ada konten tahsin yang menarik gitu ya. Dia mengikuti hal-hal yang viral gitu ya. Dengan cara yang lucu penyampaiannya. Tapi poinnya tetap dapat. Itu menciptakan arus. Tapi bukan berarti ketika teman-teman bikin konten tentang tahsin dengan cara yang sama orang-orang, teman-teman berada dalam arus. Bisa oke sesekali, tapi yang menciptakan arusmu sendiri ini yang kemudian akan viral, gitu ya. How to be a good content creator, itu ada 3 L. Ada yang dia itu memiliki bakat secara lahir, ya. L pertama lahir. Teman-teman ada yang dia menulis tanpa latihan apapun, tulisannya udah bagus, tulisannya udah menarik gitu ya. Cara penyampaiannya udah bagus gitu. Banyak seperti itu. Ada yang menjadi content creator itu latihan dulu gitu ya, proses yang panjang dulu gitu sampai kemudian dia kontennya baru viral setelah membuat konten 100 kali. It's okay. Namanya juga proses. Ada yang lingkungan. Dia bekerja di dunia sosial media dan ditempatkan di content creator. Awalnya itu mungkin dia hanya sekedar bisa desain doang, awalnya dia hanya sekedar bisa nulis biasa saja, akhirnya terus terbentuk skill tersebut sampai dengan desain yang makin menarik perhatian netizen sesuai dengan permintaan gitu ya. Tulisannya itu copywriting-nya udah goals banget gitu ya, engage banget dengan ekspektasi apa yang diinginkan oleh netizen. Nah, itu lingkungan. Jadi silakan teman-teman melalui setiap ini gitu. Intinya apa? Practice interpretation, bangun lingkungan. Bakat itu cuma 1% yang mempengaruhi kesuksesan. Ini kata guru saya. Anda itu sukses hanya 1% karena bakat, 90% itu karena kerja keras. Gitu. 5 prinsip desain yang baik. Nah, tadi dari tulisan, kemudian kita menyampaikannya dalam bentuk visual berupa desain. Nah, desain yang baik itu ada 5. Pertama, berkarakter atau khas. Berkarakter atau khas. Mau putih doang silahkan, tapi itu terlalu mainstream. Mau warnanya itu satu doang, itu mainstream. Tapi kalau teman-teman sudah terbangun personal brandingnya, kalau putih doang, dan itu menjadi karakter teman-teman. Karena sudah terbangun personal brandingnya. Ketika ada orang lain mengikuti putih doang itu berat, kalau udah ada nih, gitu. Makanya harus punya personal branding. Kemudian berulang tapi tak monoton. Jadi punya ciri khas itu, jadinya konsisten, tapi tak monoton. Artinya selalu ada mungkin hal yang berbeda, tapi tetap ada satu ciri khas yang orang-orang gitu ya. Kontras dan
readable. Artinya apa? Tulisan dan juga desain letter belakangnya itu tidak bikin sakit mata gitu ya. Entah sakit mata karena warnanya yang terlalu ekstrim perbedaannya gitu ya, merah sama kuning misal gitu ya, gitu. Atau mungkin karena warnanya terlalu samar, akhirnya orang-orang terlalu picek kita melihatnya, memang gitu juga. Gitu ya. Punya focal point dan hierarki, artinya jelas gitu ya, dari awal sampai akhir itu runutnya jelas. Ada focal point dan hierarki, nggak ujug-ujug kesimpulan gitu ya. Kemudian ke tengah gitu kan, kalau dalam membuat paragraf itu ada paragraf deduktif, ada paragraf induktif, ada campuran, silakan, tapi jelas hierarkinya gitu. Kemudian shareable aesthetic ya. Shareable artinya apa? Ada poin-poin yang tersampaikan itu mudah tersebar gitu ya, share. Orang-orang tuh mau nge-share tanpa disadari, tanpa kita suruh gitu ya. Orang-orang tuh nge-share karena relate gitu. Nah, Anda tidak perlu memiliki desain yang expert. Kalau mau belajar expert untuk dalam desain bagus, tapi sekarang tuh sangat mudah. Terlebih sekarang udah nambah lagi adanya teknologi AI, makin mempermudah. Dalam dunia desain ada Canva. Kemudian ada di Indonesia juga ada AI drone yang baru. Ada dalam dunia copywritingnya ChatGPT. Itu mungkin banyak banget. Tapi ingat, kreativitas itu tetap tidak akan pernah ada yang melawan. Walaupun teknologinya sehebat apapun. Gitu ya. Ini Canva contohnya. Canva, saya sering menggunakan Canva. Tapi sering juga saya beberapa kali ya, mungkin lebih banyak sering mengikuti template yang ada untuk keperluan-keperluan yang seperlunya. Tapi untuk desain yang khas, saya sendiri biasanya Canva pakai, tapi nanti ditambah lagi beberapa elemen-elemen yang membuat ciri khas tertentu. Ya, desain juga perlu memiliki kerangka yang jelas, menggunakan apa? eh, Desain yang sederhana, jangan terlalu banyak menggunakan teks, menggunakan gambar sebagai fokus utama, menggunakan grafik yang menarik. Oke, ini jam berapa sekarang ya? Kita lihat dulu jamnya, teman-teman. Nah, kurang lebih 3 menit lagi kita share-nya ya. Nah, perhatikan saat mendesain. Pilih font yang mulai dibaca, pilih font yang dapat dibaca audiens dan kejauhan, gitu ya. Jangan kecil-kecil banget. Menjadikan teks tetap sederhana dengan menggunakan poin untuk kalimat singkat. Gunakan grafik dalam membantu menyampaikan pesan konten kita, gitu ya. Gunakan grafik bisa, gunakan gambar bisa. Buat label untuk bagan dan grafik agar mudah dimengerti. Bisa. Buat latar belakang slide tetap halus dan konsisten. Menggunakan kontras tinggi antara latar belakang dan warna teks. Periksa ejaan dan bahasa. Ini sama kurang lebih dengan apa yang saya sampaikan sebelumnya. Adanya balancing teman-teman antara font dan warna. Ada highlight. Adanya layout hierarki dari sampaikan tadi. Gunakan grid dan sisakan ruang negatif. Jangan full banget. Ada ruang negatifnya biar itu lagi-lagi bicara soal balancing. Ditambahkan icon, sketsa, ilustrasi ya, itu juga bicara soal balancing. Intinya apa? Simple itu better, keren. Untuk gambar-gambar yang bagus bisa teman-teman share atau teman-teman search di Pixabay, Aspress, Prefix gitu ya. Banyak ya, banyak di internet. Atau di Google juga silahkan. Ini contoh-contoh icon yang bisa digunakan. Software video editor banyak, dari ada Premiere Pro. Saya biasanya menggunakan KineMaster. Di sini gak ada KineMaster di HP karena lebih fleksibel di HP gitu ya. Intinya apa? The most powerful creator is an aggregator. Yang dia action gitu ya. Terus berkarya gitu. Dan biar lebih bertumbuh, teman-teman bisa berkolaborasi, bisa berlatih, bertukar ide gitu ya. Itu merupakan helpful tips buat teman-teman agar semakin growth kemampuan content creator teman-teman. Oke, I think that's all. Intinya teman-teman, ketika teman-teman merasa bahwasanya dengan ingin bermanfaat melalui membuat konten di sosial media, lakukanlah. Walaupun ternyata like-nya dikit, walaupun ternyata engage-nya gak bagus-bagus banget, tapi ketika teman-teman berusaha, setidaknya perubahan kecil setiap hari itu better daripada tidak berbuat apa-apa. Saya berusaha membuat konten tiap hari, walaupun ternyata gak bagus-bagus banget.
Tapi ketika tiap hari teman-teman terlatih dan teman-teman akan semakin bertumbuh, insya Allah nanti akan ada satu momen konten teman-teman itu sangat luas, viral. Tapi bukan viral, tujuan utama kita adalah bermanfaat. Satu dipangkatkan berapapun tetap satu. Dan 1,01 dipangkatkan 3,5 contoh angka jumlah hari dalam setahun itu akan mendapatkan hasil 3,8. Jadi mulailah dari sekarang satu konten lagi mungkin viral. I think that's all from me. Thank you. Mohon maaf ya, insya Allah kita share lagi besok. Dan ini alhamdulillah selesai satu tema, satu bahasan tentang content creator dan mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.